tahu satu atau berapa belum. Hari kiamat ya. Nah, baik Bu ya. Yaitu syafaat pada hari kiamat. Itu satu ya Bu? Ya, nomor 1 ya. Kan ada 2 Bu ya. Ya. Syafaat pada hari kiamat yang tidak diminta kecuali dari Allah Bu ya, sebagaimana firman-Nya Bu ya. Nah, jadi Ibu yang punya syafaat itu Allah Bu ya. Nah, kalau kita kan umumnya di sini minta syafaat sama Rasulullah Bu ya. Ya kan? Ya kan Bu? Diminta dari Allah. Jadi Rasul juga nggak punya syafaat Bu ya. Tapi cuma boleh ya perantara ya Rasulullah. iya, itu juga kalau yang diridhoi sama Allah, yang nggak diridhoi sih yang biarin Rasul mintakan syafaat juga yang nggak diberi syafaat. Paham Bu ya? Jadi yang punya syafaat siapa Bu? Allah. Iya, tapi kebanyakan orang apa minta syafaat kepada Nabi Bu ya, kepada Rasul. Orang pinter aja. Tidak Bu ya, tidak Bu ya. Yang punya syafaat siapa Bu? Allah. Paham Bu ya? Jadi Nabi punya syafaat nggak? Enggak Bu ya. Kalau nggak diridhoin Allah. Di sini umumnya apa Bu? Dapat syafaat dari Nabi. Makanya ngajinya pakai kitab Bu ya. Ngaji pakai apa Bu? Jadi nggak syirik Bu ya. Kalau ngaji nggak pakai kitab ya syirik Bu ya. Jadi minta syafaat itu pada Allah, yang punya syafaat hanya Allah Bu ya. Baik ya. Nah, ini di surat Az-Zumar ayat 44 Bu ya. Az-Zumar surat ayat 44 Bu ya. Hanya Bu ya. Nah, katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat Bu ya. Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Ayat 44 Bu ya. Katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Paham Ibu? Kalau kebanyakan, kalau di kita apa Bu? Hanya kepunyaan Allah. Jadi syafaatnya kepunyaan Allah. Jadi Rasulullah punya syafaat nggak? Ya enggak, tapi di sini apa? Umumnya pada Rasul Allah Nabi. Semuanya ya Bu. iya punya. Hanya cuman kepunyaan Allah semuanya. Nah, katakanlah Bu ya, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya ya. Jadi syafaat ini yaitu memiliki dua syarat Bu ya. Memiliki dua syarat. Ingat Ibu, Bu ya, jangan suka ikut-ikutan Bu ya. Itu semuanya. Dari dulu kan Ibu kan ngajinya kan itu kan, minta syafaat kepada Nabi kan. Iya. Kata saya tuh dulu belum paham itu Bu. Kirain saya itu jadi mendoakan Rasul gitu Bu, pikiran saya gitu. Saya terus nanya ke Ibu, jadi kita yang minta pertolongan kepada Rasul gitu jadinya gitu ya. Maksudnya? Iya, kata saya kalau ilah hadratin Nabi, itu loh Bu, yang itu yang sering kalau mau baca. Saya nggak pernah pakai ilah hadratin Nabi. Nabi. Yang di sono tuh, pikiran saya itu jadi kitanya mendoakan Rasul gitu pikiran saya itu. Ya terus nanya ke Ibu, itu mendoakan Rasul apa kitanya yang minta ke Rasul lah gitu loh maksudnya. Jadinya kita yang minta ke Rasul ya Bu berarti yang itu. Ya itu. Makanya. Ya itu Bu yang keliru Bu ya. Berarti ke semuanya Bu, ke sahabat juga kan itu yang disebut Nabi dulu sahabat. Lah itu kan dia kan tawasul kan? Iya. Ya iya tawasul kan? Iya. Tawasul itu perantara. Oh iya, lah itu makanya dulu juga. Lah kan enggak usah dulu. Sekarang juga kan masih pada masih mau kalau buka pengajian kan masih tawasul kan? Saya dulu pikiran saya itu jadi mendoakan Rasulullah, sahabat, para pengikut. Perantara itu jadi minta ya. Iya.
Nggak taunya kitanya ya yang minta ke situ padahal ya. Kok kita minta ke situ? Iya, dan pikiran saya tadinya itu kita mendoakan Rasulullah sama sahabatnya maksudnya. Tawasul itu Bu ya, perantara. Jadi dia minta perantara kepada Rasul, kepada yang disebut-sebut itu, yang mati itu kan disebut-sebutin ya, yang wali lah, yang itulah kan disebutin, itu namanya tawasul. Dia bilang tawasul, bukan ilah hadratin Nabi, tawasul Bu ya. Tawasul kepada Nabi, tawasul kepada para sahabat, tawasul kepada para wali, tawasul kepada ustadz, tawasul kepada guru gitu. Itu tidak boleh. Paham? Ya. Ya itu di YouTube juga kemarin pada diributin kayak gitu. Ya. Kalau di sini umumnya ngaji kan pakai tawasul dulu kan? Iya, gitu Bu. Saya suka pakai tawasul enggak? Enggak. Ya, karena saya tidak pakai perantara, Bu ya. Langsung. Sama Allah. Langsung sama Allah, Bu ya. Tidak ada perantara, tidak ada tawasul Bu ya. Nanti di sini kan ada kota tawasulnya, Bu ya. Nanti ke bawah terus kalau Ibu enggak ngaji nanti ketinggalan tentang tawasul, Bu ya. Baik Ibu ya. Syafaat ini memiliki 2 syarat Bu ya. Syafaat ini memiliki dua syarat Bu ya. Izin untuk memberikan syafaat Bu ya. Nah izin. Nah kan kalau yang izin makan temen juga bisa izin kan. Kemarin diceritakan kan. Ini terusannya yang satu ini Bu. Tadi kan baru satu Bu. Iya masih terusannya tadi syafaat pada hari kiamat, terus tapi kan Ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya ada. Memiliki 2 syarat. Ada syaratnya Bu ya. 2 syarat. Syafaat ini memiliki 2 syarat. Satu apa ya? Ya. Izin ya udah kan? Syafaat ini memiliki 2 syarat Bu ya. Yaitu izin untuk memberikan syafaat ya, izin untuk memberikan syafaat ya, sebagaimana firman Allah. Nah ini juga ayat Bu ya. Izin, yang punya syafaat siapa? Allah. Yang izin siapa? Yang minta. Yang minta ya. Kan kemarin udah disampaikan, temen juga bisa memberi syafaat, kalau temennya yang baik Bu ya. Iya. Kan kemarin udah diceritakan. Udah kan, inget nggak? Iya. Nih temen yang baik, makanya cari temen yang baik Bu ya. Cari temen yang baik tuh, cari temen yang ngajak ke surga. Cari temen yang baik, yang ngajak ke surga itu mempelajari apa? Yang mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Hadis Bu ya. Paham Bu ya? Gitu Bu ya. Jadi cari temen yang baik, yang membawa ke surga Bu ya. Teman yang baik akan membawa ke surga, teman yang buruk akan mengajak ke neraka. Gitu Bu ya. Baik, izin untuk memberi syafaat Bu ya, sebagaimana firman Allah Bu ya. Nih, ini ayat Bu ya, yaitu Al-Baqarah ayat 255 Bu ya. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Bu ya, yaitu tanpa izin ya, tanpa izin gitu Bu ya. Jadi biarin Rasulullah juga memberi syafaat, izin dulu kepada Allah. Kenapa? Kan Rasulullah nggak punya syafaat, yang punya syafaat Allah ya. Nah nanti teman-teman kita juga, kalau ada teman kita yang perlu dibantu ya, izin sama Allah gitu ya. Nanti kalau yang diridai sama Allah baru diberi syafaat. Tapi kalau nggak diridai sama Allah, yang nggak diberi syafaat walaupun izin. Paham Bu ya? Nah, umpamanya Mama Emi, kalau umpamanya si A masuk neraka Bu ya. Nah, temennya ini si B. Nah, si B itu temennya ya. Nah, terus si B kan kemarin diceritain, si B ini kasihan sama si karena temen dulu, temen ngaji lah, temen apa gitu ya. Nah, terus kata si B, aku mau menolong temen aku ya, si A gitu ya, minta syafaat sama Allah gitu. Kalau Allah redho sama orang si A ini, ya diberi syafaat, silahkan ditolong kan gitu. Kalau orang nggak redho ya nggak bisa gitu ya. Rasulullah juga begitu, Rasulullah minta syafaat untuk umatnya gitu ya. Nah izin, Rasulullah tuh izin sama Allah untuk apa?
untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Yang punya syafaat siapa? Allah. Nah, Rasulullah cuma apa? Minta kan? Nah sama Allah. Nah kata Rasulullah nih, si A sampai A B C D sampai Z gitu ya. Nah, terus minta sama Allah dari A sampai Z gitu ya. Nah terus yang diberi syafaat yang Allah redho ya. Kalau Allah tidak redho juga tidak bisa mendapatkan syafaat walaupun dari Rasulullah. Paham Bu ya? Paham Bu ya? Nah, jadi kita itu ngaji Bu ya, cari redha Allah juga cari redha orang Bu ya, redha manusia. Kalau umpamanya kalau umpamanya manusia banyak yang nggak redha sama kita, apa redha? Senang. Iya, senang. Kalau orang banyak yang nggak redha sama kita, ya nggak senang sama kita enak nggak? Enggak. Ya enggak Bu ya. Gitu. Jadi kalau orang redha sama orang itu, ya disilakan untuk memberi syafaat, untuk menolong. Tapi kalau Allah tidak redho, ya tidak juga diberi syafaat walaupun Rasulullah yang minta. Paham Bu ya? Jelas? Mungkin kan Allah juga ngelihat ini yang bisa dikasih redho, dikasih syafaat, sama yang enggak kan dia Allah juga udah tahu ngelihat. Ya iya makanya Bu ya, kalau nggak diridhoi sama Allah walaupun Rasulullah yang mengajukan si A, si B sampai Z Bu ya, ini minta syafaat ya, itu kalau Allah redho ya. Kalau Allah tidak redho tidak akan diberi syafaat ya. Umpamanya A B C D E F G H gitu ya. Nah yang nggak diredoin sama Allah ada berapa orang, yang diredoi sama Allah berapa orang gitu ya. Nah kalau yang diredoi sama Allah ya bisa ditolong sama Rasulullah, ini syafaat. Tapi kalau Allah tidak redho walaupun Rasulullah yang minta syafaat tuh ya, tidak dikasih, tidak ditolong, Iya. tidak diberi syafaat. Kalau Allah nggak redho. Paham Bu ya? Iya. Jelas ini. Jelas. Waktunya Bu. Kayaknya kan cepet banget Bu ya. Yang dua belum ini. Nah jadi Bu, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Bu ya, itu tanpa izin Allah. Nyanya di sini Allah ya. Itu Al-Baqarah ayat surat 225. 225 ya Bu? Iya, manzalati asfa'u indahu illa bi'idni. Apa itu? Ayat kursi ya. Manzalati asfa'u ya indahu illa bi'idni. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Bu ya tanpa izin Allah. Ayat kursi. Ayat kursi tanya 255 sayang. 255 ya Bu? Iya. 25 kan. 255 sayang. Kalau ayat kursi itu 255 yang. 255. Iya, makanya kita harus mencari banyak redha Allah. Kesini nyari redha siapa? Allah. Ya redha Allah Bu ya. Nah, jadi harus banyak mencari redha Allah. Biarin Rasulullah yang mengajukan untuk memintakan syafaat. Kalau Allah tidak redha walaupun Rasulullah yang minta, tidak diberikan syafaat gitu ya. Jangan dari redha orang aja. Kita nggak diredain sama orang juga kita nggak enak kan? Iya. Iya. Nggak diridho itu senang ya Bu? Iya, nggak diridho sama Nggak bisa. orang juga kita nggak enak Bu ya. Makin musuhnya. Ya yang nggak redho tuh udah paling paling udah fatal gitu Bu ya. Kalau orang nggak redho kan nggak bisa dikasih syafaat kan? Iya, makanya kita harus banyak nyari redha Allah Bu ya. Nyari redha Allah tuh ya contohnya mempelajari Al-Quran Bu ya. Mempelajari Al-Quran itu mengkajinya Bu ya. Udah mengkajinya, mengamalkannya gitu. Cukup Bu ya. Baru dapat satu Bu ya. Nah, jadi Ibu ya jangan suka minta syafaat kepada Rasulullah Bu ya. Paham? Ya. Jangan terbalik melulu Bu ya. Terbalik melulu jadinya syirik. Tahan. Iya kan Bu? Di mana yang ngajinya kayak gini? Di Puja kan? Ya, untuk Ibu dikirim Allah ke sini aku suka ngomong begitu ya Allah. Kalau ini kan saya masih ngikutin bid'ah, ngikutin Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih